Salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat BSJD dimanapun berada, pada hari ini saya, Pendeta Pastri Ekatara STH, yang melayani di jalur Resort GKI Jakarta akan membawakan renungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE Kamis 13 Februari 2025, yaitu diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-13 ayat 12 sampai yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini, karena semuanya itu Tuhan izinkan terjadi supaya kami lebih dekat lagi kepadamu. Kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan nafas hidup dan kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk mengarahkan hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Yeremia 13 ayat 12 sampai yang ke-14. Buyung anggur yang dipecahkan. Katakanlah kepada mereka firman ini. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur. Dan jika mereka berkata kepadamu, masakan kami tidak tahu betul bahwa setiap buyung harus dipenuhi dengan anggur? Maka katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seluruh penduduk negeri ini akan kupenuhi dengan kemabukan. Para raja yang duduk di atas tahta Daud, para imam, para nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Aku akan membantingkan seorang kepada yang lain sampai mereka hancur. Bapak-bapak dengan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membinasakan mereka tanpa belas kasihan, tanpa merasa sayang, dan tanpa ampun. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia pendidikan adalah wajar bagi pihak yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan peserta didiknya yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Begitu pula dalam dunia pekerjaan juga berlaku hal tersebut. Biasanya pertama-tama teguran akan disampaikan secara lisan. Namun jika tidak dihiraukan, maka akan diberikan teguran secara tertulis, mulai dari surat peringatan yang pertama, yang kedua, hingga yang ketiga. Jika masih tidak diindahkan juga, barulah perusahaan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja tersebut. Atau barulah sekolah atau kampus akan melakukan drop out atau mengeluarkan peserta didik tersebut. Pendengar BSJD yang diberkati Tuhan, peringatan demi peringatan telah disampaikan Tuhan bagi umatnya melalui Nabi Yeremia agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kali ini dengan menggunakan gambaran tentang buyung anggur yang harus dipenuhi dengan anggur. Apa maksudnya? Buyung anggur ya memang harus dipenuhi dengan anggur. Semua orang tahu itu. Namun yang Tuhan maksudkan ialah seluruh penduduk Yehuda akan dipenuhi oleh anggur murka Allah yang akan ditimpakan kepada mereka yang tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Entah itu raja, imam, nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem. Anggur itu memusingkan dan memabukkan, menghancurkan dan membinasakan. Suatu gambaran hukuman yang akan diterima oleh Yehuda atas dosa-dosa dan ketidaktaatan mereka. Jemaat Tuhan yang diberkati,
ketika kita masih hidup dalam dosa, Tuhan dengan kasih dan kesabarannya senantiasa mengingatkan kita, entah itu melalui firman-Nya atau melalui nasihat orang lain, maupun melalui sesuatu hal yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepadanya. Janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan itu, sebab jika kita terus mengeraskan hati, maka pastilah kita akan menerima ganjarannya. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberikan waktu untuk hidup di dunia ini. Lebih cepat, lebih baik untuk kita bertobat sebelum semuanya terlambat. Dalam bagian lain firman Tuhan seperti yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1-5 juga memberikan gambaran bagi kita. Jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda dalam kitab Nabi Yeremia yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Pada akhirnya, mereka harus menerima hukuman, yakni dikalahkan oleh Babel dan hidup dalam pembuangan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 juga mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oleh karena itu, inilah waktunya bagi kita. Lembutkanlah hati kita, bertobatlah selagi kita masih diingatkan oleh Tuhan dalam waktu kesabarannya. Sebab Allah kita yang kita kenal di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus penuh kasih dan maha pengampun. Marilah datang kepadanya, sebab di dalam Dia ada kehidupan, bukan kebinasaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas yang kami lakukan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, bahkan seluruh hidup kami, agar Tuhan tuntun untuk melakukan kehendak dan menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.